Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di opini obrolan pas di sini, pemirsa masih bersama dengan Dang Ferry di sini. Dang udah mulai terasa duduk di kursi panas itu, Dang atau masih asik? Alhamdulillah masih asik lah. Kok pakai lah ya? Kayaknya tidak ikhlas ya, Dang ya? Oh ikhlas. Oh ikhlas. Nah, Dang, ini kan udah lama juga Dang ngelatih gitu ya, Dang. Apa sih Dang cerita suka dan juga dukanya selama berkecimpung di dunia seni musik dong terkhususnya, Dang? Kita dari dukanya dulu. Kalau dari dukanya sih banyak sih, kalau dukanya itu banyak. Ketika kita diminta misalnya kan hadir di suatu acara event atau yang di luar daerah gitu kan. Ya yang dukanya tadi ketika kita coba mencari dana atau anggaran untuk kita ikut kegiatan itu dan itu kita nggak dapat. Kecewa, bukan kita sendiri, anak-anak pun kecewa. Nah itu tadi, gimana sih caranya kita bisa balik lagi tadi difasilitasi atau didukung oleh pemerintah daerah, ya kan, yang pemangku kebijakan tadi. Betul, mungkin anggaran kita nggak tahu sih anggaran itu ada atau enggak. Yang beritahu kan mereka yang ada di pemerintahan. Ketika kita mengusulkan itu, sebetulnya nggak ada anggaran dan akhirnya kita batal untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang sifatnya memang kegiatan keluar itu bukan lagi nasional, mungkin udah internasional, seperti festival payung, terus kegiatan-kegiatan yang ada di luar itu festival seperti Bandung Art Festival kayak gitu. Banyak sih kegiatan-kegiatan yang sifatnya memang udah go internasional dan bukan nasional lagi yang kita diundang saat itu dan kita nggak jadi berangkat. Itu yang bikin kita kecewa. Sangat disayangkan. Itu kesempatan baik, tapi ya balik lagi ke pendanaan kita nggak ada. Gitu kan. Kalau cerita sukanya dan menjadi kebanggaan saat itu tahun 2005. Saat itu saya ikut sebagai pemain musik, sebagai pelaku musik di Sanggar Maeng-Sari. Itu ada lomba festival karya tari yang memang dilaksanakan lomba itu 5 tahun sekali. Oh, 5 tahun sekali. 5 tahun sekali. 5 tahun sekali kita ikut itu dan alhamdulillah Bengkulu dapat yang terbaik dan alhamdulillah Bengkulu mulai dilirik orang. Dan di tahun 2005 itu? Iya, sebelum itu Bengkulu cuma dipandang sebelah mata. Itu se-nasional kan? Itu nasional se-Indonesia. Itu festival karya tari. Mungkin kakak saya kalau dia dengar dan dia nonton saat ini, mungkin dia ingat itu peristiwa itu memang suatu yang membanggakan saya pribadi dan kelompok kita saat itu di Sanggar Maeng-Sari. Itu kita latihan itu mungkin kalau 1 bulan atau 2 bulan itu full tiap hari, nggak tentu hujan, nggak tentu apa, itu kita tetap latihan, tetap datang karena saking kita pengennya itu kan, saking kita merasa memiliki kebudayaan ini, kita gimana caranya harus latihan, yang sampai nggak datang latihan. Akhirnya latihan dan hasilnya alhamdulillah kita mendapat yang terbaik di saat itu dan ikut juga festival di saat itu di Sasana Langgeng Budoyo, festival tari, parade tari itu, dan Bengkulu ikut dan kelompok Maeng-Sari juga ikut, saya sebagai pelakunya juga saat itu, dan kita dapat saat itu 5 atau berapa piala kita bawa pulang saat itu. Banyak dong. Banyak sekali. Dan itu yang membanggakan tadi. Dengan keterbatasan, dengan segala pengorbanan yang saat itu memang kakak saya miliki, Pak Cisuk tadi, kita sama-sama berkorban, sama-sama berjuang dan hasilnya memang memuaskan dan sampai sekarang Bengkulu mulai diakui oleh orang yang di nasional. Orang mulai perjuangan itu. Kalau dulu kita dipandang sebelah mata karena diremehkan, itulah akhirnya anak-anak daerah, anak-anak Bumi Fashion menunjukkan kemampuannya. Inilah kami yang dari Bengkulu saat itu. Banyak sih kecewa saat itu juga, ada kekecewaan dari Jawa-Jawanya naik pesawat, kita nyumbang pulau naik bis gitu kan. Gitu. Tapi tetap itu nggak jadi hambatan bagi kita. Gimana caranya kita, kakak saya gitu berpikir kita harus itu gitu. Akhirnya kita berbuat sama-sama
dan hasilnya sangat memuaskan, dan saat itu juga Bengkulu mulai dilirik dan dikenal di nasional. Alhamdulillah akhirnya dan nggak ada lagi tuh pandangan sebelah mata. Betul. Dan saya sendiri juga pernah ngalami di Gatra sendiri. Saya pernah dapat penampil musik terbaik di nasional. Saya itu festival tari tingkat remaja, dan alhamdulillah dapat penghargaan penata musik terbaik saat itu di tahun 2018 nggak salah atau berapa, saya lupa. 2000 berapa nggak lupa. Itu dapat penata musik terbaik. Nah itu yang membanggakan saya, dan saya berharap teman-teman para koreografer yang ada berbuatlah dulu, tunjukkan kalau Bengkulu ini mampu bisa bersaing di nasional bahkan di internasional. Nah, untuk Dang sendiri juga untuk mencapai prestasi-prestasi yang udah Dang sebutin tadi juga itu tidak dalam waktu yang sebentar ya, Dang. Ya, lama butuh proses. waktu yang lama prosesnya, dan tujuannya tetap di awal tadi ya, Dang. Tujuannya adalah untuk melestarikan kebudayaan Bengkulu. Memajukan dan melestarikan kebudayaan. Nah, itu dia. Jadi jangan ada nih yang tiba-tiba muncul langsung mau dapat berbagai prestasi dan begitu berambisinya ya, dan sampai melupakan tadi nilai yang mau nilai utama itu tadi ya, tradisi itu tadi. Tapi pernah nggak sih Dang jenuh gitu, Dang, berkecimpung di dunia musik, mungkin karena dari dulu sampai sekarang berhadapan dengan musik, terus pernah nggak sih Dang? Pernah ada kejenuhan, pernah pengen istirahat lah. Iya, istirahat dulu lah gitu. Karena kita berbuat tapi ya orang tidak menghargai itu. Nah, kita berproses tapi orang tidak melihat itu. Capek lah. Jadi istirahatlah dulu. Tapi itu tadi panggilan hati ya. Karena panggilan tadi gitu, panggilan tadi. Nah, kalau ini akhirnya kan kasihan anak-anak loh. Orang-orang yang memang kalau teman-teman atau anak-anak yang pengen masih belajar tentang seni tradisi itu sendiri. Ayo bergerak lagi lah. Ayo sama-sama gitu. Nah, pernah vakum sebentar gitu atau gimana, Dang? Pernah 1 tahun vakum. 1 tahun. Tapi sanggar tetap berjalan. Tetap, tapi bukan saya yang ngolah, orang lain. Dang enggak gabung sana. Saya nggak mau ngurus lagi, saya pengen istirahat dulu, silakan uruslah dulu. Pusing gitu. Pusing. Ya. Nah, itu. Terus akhirnya balik lagi gimana, Dang? Ya karena tadi panggilan tadi, panggilan hari tadi kita lihat, kasihan. Udah, yuk sama-sama lagi. Kayaknya mulai sampai sekarang saya pengen tinggalkan kejenuhan karena berbalik-balik tadi ke awal, kita pengen melestarikan memajukan kebudayaan itu sendiri. Betul sekali. Di akhirnya balik lagi ya, karena tujuannya itu. Jadi siapapun yang mungkin ada juga nih dan pemirsa yang baru mau mempelajari musik tradisi ini, atau mungkin para orang tuanya mau memasukkan anaknya ke sanggar-sanggar untuk mengetahui mengenai seni tradisi Bengkulu itu seperti apa. Dan itu yang pertama kali harus dibenahi adalah niatnya dulu. Niatnya dulu. Nah, kalau Dang pribadi, kalau ketika ada orang atau anak-anak yang pengen masuk ke sanggar Gatra, intinya jangan ada pemaksaan dari orang tua. Oh, itu dulu itu ya, Dan. Dulu. Karena biasanya orang tua yang ya, betul. Niatkan anaknya sendiri. Kalau memang anak itu punya niat yang kuat untuk mempelajari, itu pasti ngalir sendiri. Tapi kalau paksa, ayo belajar, akhirnya dipaksa, anak-anak nggak mau. Sifat anak itu nggak mau dipaksa, pengen sendiri. Lakukan pendekatan dulu, ajak dulu ke sanggar, main-mainkan dulu, lihat orang latihan. Kalau pengen dia latihan, yuk ayo. Betul. Biko, Pak, Ma, saya pengen latihan, baru diajak ke sini. Pada kejadian dulu, ponaan sendiri. Saya yang ngajak, yuk, latihan, malas. Ponakan Dang sendiri itu. Malas, apa dol sih? Tiap ketemu, latihan dol dah. Enggak, ngapu latihan dol sih. Mau main sih. Itu kayak gitu kan. Nah, kemarin tiba-tiba datang. Datang, ya kami main tasak. Apa mimpi dah? Kami main tasak. Ya ingin kurang tasak, saya kena pukulan. Ayo pukul. Belajar, akhirnya diajarkan. Dan yang awalnya nolak, diajak semua nolak. Akhirnya kan karena sering dibawa orang tuanya, lihat-lihat, akhirnya dia tertarik. Dengan ketertarikan dia, ya dia mau pelajari itu. Itu aja. Ini yang dipaksa. Makanya kalau saya pribadi, kalau ada yang datang, asal niat. Niat dia tanam, kalau memang nggak belajar, ayo. Tapi kalau sekedar ikut-ikutan, bebek nggak usah. Kan ada kawannya nih di sanggar. Iya, biasanya gitu. Ikut-ikutan kawannya keluar juga. Nah itu kan itu udah bagus, merusak akhirnya kan. Itu niatkan dulu. Kalau memang niat, ayo belajar. Kalau tidak, usah.
Kalaupun memang orang tuanya ya Dang ya yang memang mau memasukkan tuh lakukan pendekatan dulu, jangan dipaksa. Betul, jangan dipaksa anak-anak, apalagi anak kecil kan nggak usah harus dipaksa. Mereka biarkan dia sendiri yang minta. Kalau mereka yang minta berarti memang mereka mau gitu kan. Kalau kita paksa, akhirnya mereka nggak mau. Akhirnya nggak bakal bisa gitu kan. Nah, menurut Dang sendiri Dang, seberapa pentingnya untuk kita sekarang sebagai masyarakat Bengkulu semuanya, semua lini ya Dang ya, bukan cuma pelaku seni, bukan cuma pemangku kebijakan, tapi semuanya. Seberapa pentingnya kita untuk menjaga seni tradisi Dol ini Dang? Sangat penting. Kalau tidak kita sendiri, baik itu dari seniman, masyarakat umum, masyarakat yang ada di provinsi Bengkulu ini, kalau memang ini tidak dijaga, lama-lama nanti kebudayaan kita akan hilang. Dan jangan salah, ketika orang ngaku ini kebudayaan mereka baru ribut. Itu banyak kejadian yang sudah terjadi di provinsi lain. Nah, kebudayaan kita diakui oleh negara lain, baru ribut, baru marah ya Dang. Marah. Nah, kemarin kemana gitu? Betul. Kalau memang dari kita sendiri, itu tadi pemangku kebijakan tadi, itu tadi mereka harus mensupport para pelaku seni dan para penggiat seni yang ada di Kota Bengkulu atau di Provinsi Bengkulu. Jadi balik itu sangat penting, sangat penting. Sangat penting untuk semuanya ya Dang ya, bukan dari pihak-pihak tertentu saja. Karena jangan sampai telat nih. Ya, jangan sampai nanti mulai marah-marah ya Dang. Jati diri kita diambil orang lain, baru ribut. Kemana? Dol punya Bengkulu, tapi kita pasti ketika kita pengen berbuat, mereka nggak mau tahu gitu loh. Ketika diambil orang baru. Kalau nggak ada kepentingan, mungkin pasti ada kepentingan gitu. Pastilah. Nanti mulai dibicarain gitu, mulai dibilangnya pikiran negatif ya Dang. Pasti itu tadi. Kalau memang pelan-pelan ya, intinya kan nggak ada yang namanya instan. Semuanya butuh proses. Apapun itu butuh proses. Termasuk kita melestarikan dan memajukan kebudayaan. Bukan hal yang gampang. Melestarikan apalagi bukan hal yang gampang. Itu butuh proses. Pelan-pelan dengan pendekatan dengan intinya dari sekolah-sekolah, mungkin dari tingkat SD, SMP, SMA, bahkan keburu tinggi mulai memperkenalkan kebudayaan yang ada. Bukan Dol aja sih, banyak kebudayaan tradisi yang ada di Bengkulu ini, dan di provinsi Bengkulu itu sendiri, baik di daerah utara, selatan, Bengkulu Tengah atau dimanapun, banyak tradisi yang memang belum terangkat. Gitu. Nah, dan sekarang ini kan yang baru terangkat Dol. Musik Dol dan takbot lah bahasanya kayak gitu. Tapi masih banyak lagi nih. Seperti ada tradisi bimbang gedang, tradisi pengantin kayak gitu kan. Ada tradisi tradisi yang ada di acara pernikahan kayak gitu kan. Kalau itu diangkat, diperkenalkan, sebenarnya Bengkulu ini kaya loh dengan kebudayaan, sangat kaya. Jangan sampai lagi ada yang bilang Bengkulu ini nggak ada tradisinya ya Dan. Ya, jangan sampai itu. Kan masih ada juga tuh kadang yang terdengar kayak apa sih tradisi dari Bengkulu? Nah itu kurang tadi. belajar nih berarti. Itu tadi kan orang kurang tahu dan kurang memahami itu kan apa itu tradisi yang ada di Bengkulu. Balik lagi promosi terus apapun yang bisa kita lakukan untuk mengangkat kebudayaan atau tradisi yang ada di Kota Bengkulu dan Provinsi Bengkulu. Bukan kota aja, tapi semua yang ada. 9 kabupaten 1 kota. Itu tradisinya macam-macam, banyak sekali yang dan harus unik-unik. Dan betul unik. Tari-tarian, musiknya sendiri, terus ada istiadatnya. Itu banyak sekali yang bisa dikembangkan dan bisa diangkat untuk bisa muncul ke permukaan. Jadi kita semuanya ayo saling bahu-membahu ya Dang, untuk mengangkat, untuk menjaga dan merawat serta memajukan seni dan juga kebudayaan di Bengkulu. Nah Dang, karena kita terbatas dengan waktu ini sayangnya Dang, tapi boleh sebelum closing Dang sampaikan dulu, tularkan dulu semangat-semangatnya kepada masyarakat Bengkulu agar semakin semangat untuk menjaga ciri khas Bengkulu ini, seni kebudayaan Bengkulu ini. Boleh disampaikan? Oke, baik. Untuk masyarakat Bengkulu, cintailah kebudayaan kita, hargai dan lestarikan. Terus tolong perkenalkan kebudayaan yang ada kepada anak cucu kita agar kebudayaan kita nggak punah, nggak luntur dimakan zaman. Kebudayaan yang ada di Bengkulu ini banyak sekali yang harus digali, baik itu ada tradisi, kebudayaan seni tradisi, kebudayaan Melayu, banyak sekali. Tolong ini dijaga dan dilestarikan dan diperkenalkan
kepada generasi-generasi yang ada di Provinsi Bengkulu. Itu aja harapan saya. Jadi seperti itu ya Dang ya. So sampaikan juga salamnya untuk ini nanti Dang, untuk para anak-anak didik Dang. Oh, Dan halo, juga- Sangga Gatra. Ayah risiko, dang risiko. Oke. Semoga semua urusannya bisa berjalan dengan baik dan Amin, juga amin. lancar Dang. Sampaikan salam kepada anak-anak didik Dang dan juga para seniman yang ada di Bengkulu. Insya Allah. Terima kasih banyak ya Dang, karena hari ini sudah mau hadir bersama kami di sini. Mengganggu waktunya nggak nih Dang hari ini? Disempat-sempatkan. Disebut-sebutkan. Terima kasih banyak ya Dang. Untuk pemirsa, terima kasih banyak karena sudah menyaksikan Opini pada hari ini. Jangan lupa terus saksikan Opini pukul 11 hanya di TVRI Bengkulu, di channel YouTube TVRI Bengkulu juga tentunya. Saya Terno Fadini mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.